kedua, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengundang 9 bupati yang berasal dari wilayah Pegunungan Tengah Papua. Pertemuan yang direncanakan pada tanggal 14 Maret 2020 itu mengagendakan persiapan pemekaran provinsi wilayah Papua Pegunungan Tengah. Pembahasan tersebut didasarkan pada pasal 76 Undang-Undang Ayat 3 Nomor 2 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Tuntutan pemekaran provinsi sebelumnya disampaikan oleh beberapa elit politik Papua dengan landasan 1. SK Gubernur Papua Barat nomor 105/72/3/2020 tentang pemekaran Provinsi Papua Barat Daya. 2. Deklarasi Bupati Merauke, Asmat, Mapi dan Bojonegoro. 3. Deklarasi di Timika pada tanggal 4 Februari 2001 meliputi Kabupaten Timika, Paniai, Dogiai, Diai, Nabire, dan Puncak Jaya. 4. Permintaan Ketua Asosiasi Pegunungan Tengah Papua, Bevas Diki Balong, kepada Presiden Jokowi Jakarta. Tentunya, rakyat Papua menyadari bahwa upaya pemekaran Provinsi Papua Tengah dan wilayah lainnya yang masih diwacanakan sudah direncanakan jauh sebelum berdasarkan Undang-Undang 21 Tahun 2001 yang kini sudah diubah menjadi pasal 76 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Untuk merespon kebijakan elit politik dan kolonialisme yang keras kepala, di awal bulan Maret rakyat Papua meresponnya dengan aksi demonstrasi dalam rangka penolakan rencana pemekaran Provinsi Papua Baru di Jakarta, Yogyakarta, Jayapura, Manokwari, Sorong, Wamena, hingga di Yaukimo yang berujung dengan penembakan terhadap 10 masa aksi, 2 orang meninggal di tempat dan 8 orang lainnya mengalami kritis. Tentunya rakyat Papua dengan sadar menolak otonomi khusus dan pemekaran di Papua. Pertama, OSUS diberikan oleh Jakarta untuk meredam gerakan rakyat Papua menuntut kemerdekaan bagi bangsa West Papua. Kedua, berdasarkan Undang-Undang OSUS yang sudah dijelaskan di atas, Jakarta mempermudah proses pemekaran Provinsi Papua Barat serta memperluas kota, kabupaten, distrik, dan seterusnya. Akibat dari ini, banyak terjadi polarisasi. Di sisi lain, realitas keberadaan orang Papua sangat jauh dari yang kata sejahtera. Kondisi rakyat Papua di sektor kesehatan dan gizi buruk terus meningkat. Lalu buta huruf yang sangat dibutakan askara paling tinggi di wilayah penghasil emas dan migas paling banyak di Indonesia. Kemudian kemiskinan juga paling tinggi. Kabupaten Timika merupakan salah satu kota termiskin di Indonesia, di Papua. Ironisnya, PT Freeport berada di Kabupaten Timika dan masih banyak lagi persoalan-persoalan yang di berbagai sektor. Ketiga, dari realita kota-kota berdiri hasil pemekaran, marginalisasi itu nyata terjadi. Dari jumlah orang Papua yang sedikit menemukan problem ketersediaan tenaga produktif manusia Papua yang mengisi di semua lini kehidupan suatu daerah pemekaran. Kondisi penjajahan berakibat pada lambatnya perkembangan sumber daya manusia Papua dan justru perpecahan yang sangat masif akibat politik pecah belah antara orang Papua. 4. Di sisi lain juga pemekaran akan membuka penambahan markas militer TNI Polri di Papua. Sebab pemerintah Indonesia yang masih menggunakan pendekatan militeristik Papua sampai saat ini. Sepanjang tahun 1962 sampai 2024, paling sedikit 500.000 jiwa rakyat Papua yang meninggal dalam 15 kali rentetan operasi militer dalam skala besar. Kemudian dalam 4 tahun terakhir operasi militer terjadi di beberapa daerah. 2019 sampai 2020 operasi militer pecah di Nduga, selanjutnya di Puncak Jaya, Intan Jaya, Yaukimo, Kiwirok, dan Aifat, Sorong. Operasi militer tersebut berdampak banyak kerugian dan kehilangan warga sipil, pengungsian, teror, pelanggaran HAM, kehilangan rumah dan harta benda. Kondisi ini mengakibatkan pendapatan, akses pendidikan dan kesehatan, bahkan akses jurnalis. Sementara keamanan dan kenyamanan orang Papua sangat diragukan di kondisi-kondisi wilayah tersebut. Papua merupakan pulau angka kematiannya paling tinggi. Salah satu penyebab adalah mati karena dibunuh oleh orang tak dikenal.
Kematian dalam jumlah yang banyak juga diakibatkan karena selain gizi buruk dan rentetan musim kelaparan dan operasi militer. Kelima, pemekaran atau daerah operasi baru hanya akan menguntungkan pemodal, sebab pemekaran berpotensi untuk menyiapkan syarat-syarat asas modal di Papua. Misalnya, pembangunan jalan infrastruktur, kota besar, aset vital lainnya seperti pembangunan pelabuhan, bandara, jalan trans, membuka dusun-dusun yang dianggap daerah terisolasi. Syarat-syarat ini sangat dibutuhkan guna untuk mendukung percepatan proses angkut barang mentah di Papua untuk memajukan proses produksi barang di Eropa dan negara-negara kapitalis lainnya. Sebab akses modal menjadi semangat pencaplokan Papua ke dalam negara secara paksa. Peristiwa pemaksaan ini menjadi akar masalah sejarah masa lalu bagi orang Papua. Akar masalah ini yang mesti diselesaikan. Perpanjangan otsus dan membuka daerah pemekaran baru tidak akan pernah menyelesaikan seluruh akar persoalan yang telah berlangsung setengah abad lebih. Dengan demikian, segala macam kebijakan Jakarta yang berdampak pada ancaman genosid, ekosida dan etnosida secara sistematis dan terstruktur di atas tanah Papua, maka kami yang tergabung dalam petisi rakyat Papua menyatakan sikap dengan tegas bahwa 1. Hentikan praktek pelaksanaan otonomi khusus jilid 2 dalam kebijakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. 2. Hentikan produk hukum pemekaran yang dipaksakan atas nama pembangunan dan kesejahteraan dan terhadap orang Papua. 3. Berikan akses jurnalis, berikan akses internasional, jurnalis independen datang ke Papua menginvestigasi segala bentuk kejahatan kemanusiaan di Papua. 4. Cabut Undang-Undang Otsus Nomor 2 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. 5. Hentikan rencana pemekaran provinsi Tanah Papua yang merupakan politik pendudukan dan politik pecah belah di Papua. 6. Tarik militer organik dan non-organik dari seluruh tanah Papua. 7. Meminta akses Palang Merah Internasional untuk memberikan akses pelayanan kesehatan terhadap 67.000 pengungsi di Kabupaten Duga, Intan Jaya, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Maibrat, dan Yaukimo. 8. Elit politik Papua stop mengatasnamakan rakyat Papua, mendorong pemekaran demi memperpanjang kekuasaan dan menjadi alat penindas bagi rakyat Papua. 9. Bebaskan Victor Yemo dan seluruh tahanan politik tanah Papua tanpa syarat. 10. Segera hentikan rencana pembangunan bandara udara antariksa di Biak. 11. Presiden Republik Indonesia dan kabinetnya hentikan rancangan undang-undang pemekaran di tanah Papua. Hentikan. 12. Pemerintah Indonesia segera membuka akses bagi komunitas internasional untuk datang ke Papua. Komisi Tinggi HAM-PBB, pelapor khusus tentang pengungsi, anggota Kongres, jurnalis akademisi internasional, LSM internasional. 13. Mendesak komunitas internasional, Uni Eropa, Amerika Serikat, Amerika, Australia, New Zealand, negara-negara Asia internasional, IMF, Bank, World Bank untuk menghentikan bantuan dana kepada pemerintah Indonesia karena selama 59 tahun telah terbukti gagal membangun Papua yang berdampak pada genosid, etnosida, dan ekosida terhadap bangsa Papua. 14. Berikan hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua. 15. Kami rakyat Papua dengan tegas menyatakan sikap segera hentikan proses hukum yang dilakukan terhadap Haris Hassar dan Fathia. Sekian pernyataan sikap ini kami buat. Kami rakyat Papua akan terus memperjuangkan kemerdekaan sebagai solusi yang paling demokratis terhadap penyelesaian persoalan di Papua.
Sekian dan terima kasih. Baik kawan-kawan, saya tadi sudah tegaskan bahwa kita tidak akan serahkan kita punya aspirasi kepada siapapun. Kita punya harga diri, DPRD provinsi punya, DPRD provinsi punya harga diri. Kita akan serahkan aspirasi kita di kantor sana. Ingat, kita akan serahkan aspirasi kita di kantor sana. Kita akan turun kembali lagi. Ingat, sampaikan informasi kepada seluruh rakyat Papua yang ada di Tanah Tabi. Kita akan turun dalam waktu dekat. Mereka. Waktu selanjutnya